Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kita Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi, kita berdoa sejenak. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar mengisi hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu terus bertumbuh dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan Tuhan pada hari ini, sehingga kami juga bisa menikmati hari yang indah dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama-sama. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar ini Tuhan, bisa menguatkan dalam kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema tentang building connection atau membangun sebuah koneksi, yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya akan bacakan untuk kita semua dari ayat 4 sampai 5 saja. Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Sejauh demikian pembaca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, ada sebuah fakta Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa kita hindari di era digital ini seperti sekarang ini adalah kita mungkin merasa lebih cenderung secara virtual, lebih terhubung secara virtual, tetapi seringkali kita justru semakin merasa terisolasi secara emosional dan rohani kita. Kita memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar mengenal kita secara mendalam? Berapa banyak yang kita bisa ajak mereka untuk berbagi pengalaman, berbagi hidup dalam keseharian kita. Nah, firman Tuhan kali ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk melihat bagaimana kita dapat membangun hubungan yang sejati. Bukan hanya dengan sesama, tetapi juga terutama dengan Tuhan yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan lebih jauh lagi Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 ini. Nah, dalam Yohanes 15 ini Bapak Saudara, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya pada malam sebelum penyalipannya. Ini adalah bagian dari percakapan perpisahan yang penuh makna. Yesus menggunakan gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk menjelaskan hubungan antara dia dengan kita dan antara kita dengan sesama. Nah, kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 8. Di sana tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan kita bisa melihat. Di sana Yesus berkata di ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Gambaran ini Bapak Saudara menunjukkan bahwa kita sebagai ranting-rantingnya hanya bisa berbuah jika kita tetap melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, tanpa Dia Bapak Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, konteks budaya Yahudi pada saat itu sangat mengenal sekali kebun anggur. Bahkan mereka juga sangat pengalaman dengan nanam-penanam pokok anggur. Mereka tahu bahwa ranting yang terlepas dari pokok anggur itu akan kering dan tidak berguna. Yesus menggunakan gambaran ini untuk menegaskan bahwa hidup kita hanya bermakna jika kita terhubung dengannya. Nah, bagian kedua Bapak Saudara, dari ayat 9 sampai 17 itu berbicara tentang bagaimana hubungan dengan sesama. Hubungan kita masing-masing secara personal dengan komunal kita. Nah, Yesus melanjutkan dengan mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita bisa melihat ayat 12. Kasih dimaksud di sini bukanlah sekedar perasaan, tapi kasih yang rela berkorban, yang mau ditunjukkan kepada sesama, seperti yang Yesus tunjukkan melalui kematiannya di kayu salib. Yesus juga menyebutkan kita sebagai sahabatnya, sebuah gelar yang sangat intim dalam konteks budaya Yahudi pada saat itu. Seorang sahabat adalah orang yang dapat dipercaya, yang diajak berbagi hidup setiap harinya, bahkan di momen-momen tertentu, dan setia menjalani hari-hari demi hari. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Yesus bukanlah hubungan yang jauh atau hubungan yang abstrak atau hubungan yang secara formal saja, tetapi hubungan yang sangat dekat dan penuh kepercayaan yang dibangun oleh Yesus kepada kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kepada kita sebuah hal untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Pertama-tama kita perlu memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan kuat dan sehat. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama yaitu melalui doa dengan firman Tuhan. Seperti ranting yang menyerap nutrisi dari pok anggur, kita perlu menerima kekuatan dari Tuhan melalui saat teduh dan pembacaan kitab kita setiap harinya. Lalu kedua, melalui ketaatan. Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, selain kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga perlu membangun hubungan dengan sesama. Nah, kedua, hubungan kita dengan Tuhan harus berbuah dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi tidak bisa terpisahkan, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang rela berkorban itu seperti Yesus tunjukkan kepada kita. Yesus mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Kasih kita kepada sesama juga seharusnya tercermin akan hal itu. Kasih yang tidak egois, tetapi rela memberi diri dan untuk melayani sesama. Lalu Bapak Ibu Saudara, selain kepada kita juga kasih yang rela berkorban, kita juga menjadi sahabat yang setia. Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Kita juga dipanggil untuk menjadi sahabat yang setia bagi orang lain, mendengarkan, mendukung, berdoa bagi mereka bersama-sama. Lalu Bapak Saudara, selain kita juga membangun hubungan kita kepada Tuhan dan itu teraplikasikan dengan hubungan kita kepada sesama, lalu yang ketiga, membangun hubungan yang berbuah. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata begini, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak." Hubungan yang sehat Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan dan sesama akan menghasilkan buah, yaitu buahnya apa? Buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Dan buah jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus melalui hidup kita. Kita perlu ingat bahwa kita tuh menjadi garam dan terang dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hendaknya kehidupan kita mencerminkan identitas kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, pada zaman digital ini Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mengukur besar kasih yang kita peroleh dengan jumlah jempol dan hati digital. Makin banyak jempol dan hati yang kita peroleh di media sosial, maka kita merasa bahwa orang-orang sekitar kita menyukai dan mengasihi diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak berkata bahwa hal ini salah kita lakukan. Itu lumrah kita lakukan dalam media sosial. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali pola pikir ini kita terapkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Seakan-akan kita mengukur hubungan kita dengan Tuhan menggunakan ukuran pribadi kita sendiri. Kalau doa kita tidak dijawab, maka Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak menjawab kesembuhan saya, maka Tuhan tidak mengasihi saya. Ukuran seperti itulah kita gunakan. Nah, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, tantangan hidup, kita seringkali lupa untuk membangun hubungan yang dalam. Kita sibuk bekerja, sibuk dengan gawai kita, sibuk dengan urusan kita sendiri, sampai lupa untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan dan sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita mengevaluasi kehidupan kita masing-masing tanpa berpikir untuk mencela orang lain. Tetapi coba kita merekoreksi diri kita sendiri. Apakah kita masih memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap harinya?
Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang sekitar kita, terkhususnya bagi mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah berbuah baik dalam karakter kita maupun dalam pelayanan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, membangun hubungan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen, waktu, dan kerelaan yang lebih panjang, kerelaan untuk berkorban. Tetapi mari kita ingat bahwa kita tidak sendirian melakukannya dengan pribadi kita, tetapi kita melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita melakukan dengan kepribadian kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, maka akan sia-sia. Justru itu, maka kita sepatutnya meminta pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan itu sendiri yang bekerja dalam setiap kehidupan kita, agar kita menjadi anggur yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus, pokanggu yang benar, selalu siap memberikan kekuatan dan kasih-Nya kepada kita. Mari kita bertekad untuk tetap melekat pada Kristus, membangun hubungan yang mendalam dengannya, dan dari sana, Bapak Ibu Saudara, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan berbuah dengan sesama. John Calvin bilang bahwa ketika kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, kita juga akan mengenal diri dan sesama. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Mari kita hidup sebagai ranting-ranting berbuah, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kita tercermin karena kasih Kristus dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan, boleh diteguhkan, boleh dikoreksi bagaimana kami mengevaluasi diri kami masing-masing ya Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kami juga bersyukur Engkau menyediakan kami status yang luar biasa dalam Engkau ya Tuhan. Engkau menebus kami. Biarlah apa yang sudah Engkau lakukan, itu kami juga bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi membangun hubungan dengan Engkau, dengan sesama kami ya Tuhan. Sehingga kami menghasilkan buah-buah itu, biarlah buah yang kami hasilkan untuk kemuliaan Nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, tolong kami yang terbatas ini, manusia lama ini ya Tuhan, yang tidak bisa melakukan ini tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami di setiap kehidupan kami, di setiap harinya, untuk bisa melakukan dalam kehidupan firman ini, dalam kehidupan sehari-hari kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.